Teh, saya udah bawa pisang raja nangka. Kira-kira bakal diolah jadi apa ya? Asli ini berat banget nih. Lihat aja nih, ada berapa sisir nih? Kira-kira kurang lebih ada 8 sisir. Di balik keunikan rasanya, siapa sangka ternyata getuk pisang khas Kediri, Jawa Timur pernah berperan menyelamatkan masyarakat Kediri saat masa penjajahan loh. Seperti apa ya kisahnya? Apa rahasia di balik awetnya getuk pisang? Kalau pada umumnya getuk terbuat dari singkong atau ubi, tapi di Kediri, bahan baku utama getuk adalah pisang. Kudapan kenyal, lembut, manis yang bikin nagih memang sudah dikonsumsi sejak lama oleh masyarakat Kediri. Pisang yang digunakan juga khusus, jenis pisang raja nangka mau pisang kepok. Mbak, ini kenapa sih pakainya tuh harus pisang raja nangka? Kenapa nggak pakai pisang kepok, pisang yang lain gitu? Karena kalau pisang raja nangka itu ada ciri khasnya sendiri sih Mas, rasanya asam kayak kemanisan gitu. Oh, ada rasa asam-asamnya iya, itu. Oh, di pisang lain justru nggak ada. Kalau pisang kepok itu manis banget gitu. Nah, ini yang digunakan tuh pisangnya yang setengah matang apa yang belum matang justru? Setengah matang Mas. Jika menggunakan pisang raja nangka yang sudah matang, tekstur pisang terlalu lembek. Sedangkan jika pisang yang belum matang, tentu dari segi rasa masih sepet ketika diolah. Pisang raja nangka yang diproduksi diambil dari daerah Lumajang, Jawa Timur. Sebenarnya sih banyak stok pisang di pasar terdekat Kediri, tapi terkadang tak bisa mencukupi jumlah kebutuhan dalam proses produksi getuk pisangnya. Nah, bukan hanya buahnya saja yang dimanfaatkan, kulit pisang juga dijadikan sebagai pakan ternak. Tapi ini sebenarnya setengah matang bisa dimakan langsung nggak sih, Mbak? Bisa Mas. Bisa? Iya. Saya bisa cobain, nggak pengen nyobain. Ini kan katanya boleh. punya rasa yang ini ya. Iya. Bentar, saya buka dulu ya. Iya. Ini pisang nangka, raja nangka. Cepet banget. Oh, ini belum kerasa manisnya nih, masih asamnya doang nih, masih kecil banget. Proses pertama adalah pengukusan dengan kayu bakar, karena panas yang dihasilkan lebih stabil. Tapi harus sabar nunggu ya, karena perlu waktu 6 jam Secret Lovers. Definisi sabar adalah kunci. Panas. Tangan saya panas banget. Teman Mas. Cara ngambilnya langsung aja ya. Iya. Jadi pakai ini, digitin. Iya. Panas. Ini panas ini semua. Panas semua ya. Ini diamin aja, gini ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, asli sumpah panas banget. Ya iyalah ya, baru matang. Ini nggak apa-apa hancur Mas gini? Nggak apa-apa. Ya tuh, pisangnya sudah berubah menjadi agak kemerahan kecoklatan. Taruh sini ya. Ini kalian terbalik. Oh gini harusnya. Nah. Pantas, kok nggak ketarik ya? Si Bas nggak kasih tahu saya. Wah, gimana nggak panas tuh? Suhunya aja bisa sampai 100 derajat Celcius. Saya sampai kepanasan Secret Lovers. Ampun deh. Panas ya. Luar biasa. Sumpah ini panas banget. Mbak ini dimasak 6 jam nih. Sepanas apa coba? Lagi. Astaga, ini panas banget bener. Dalam sehari, produksi getuk pisang milik Fitri biasanya membuat 4 bak getuk pisang atau sekitar 500 bungkus getuk pisang yang siap dijual. Mbak, aku tanya Mbak, kenapa harus direbus atau dikukus selama 6 jam tuh? Kenapa Mbak? Karena itu bisa berubah warna lebih coklat dan merah Mas. Oh, Iya. justru 6 jam tuh waktu yang pas? Iya. Kalau di bawah itu? Warnanya coklat sih Mas, nggak kemerahan gitu. Oh, ini yang pas tuh 6 Iya. jam biar warnanya tuh coklat-coklat kemerahan gitu. Iya. Perubahan warna pada pisang karena suhu panas dan waktu pengukusan yang cukup lama. Oh iya. Akibatnya, sel-sel di dalam pisang rusak.
Nah, senyawa dan zat besi yang terpapar panas serta oksigen membuat warnanya berubah jadi merah kecoklatan deh. Kalau sudah dikukus, kemudian dicampur gula pasir, lalu dihaluskan sampai membentuk adonan. Setelah itu, adonan ditimbang sesuai ukuran dan dibungkus dengan daun pisang kepok. Selain mempengaruhi rasa menjadi lebih legit, ternyata daun pisang kepok merupakan rahasia awetnya si kudapan tradisional. Ya, bisa tahan lama hingga 7 hari loh Secret Lovers. Katanya sih, kalau pakai daun pisang yang lain, tidak bisa bertahan selama itu. Dan warnanya tak sehijau daun pisang kepok. Memang sih, pada umumnya daun pisang punya lapisan alami yang bisa menjaga makanan tetap segar dan tahan lama. Lapisan lilin alaminya mampu menahan udara dan bakteri, auto awet tanpa bahan pengawet. Oh iya, kenapa dinamakan getuk pisang? Karena dulu proses menghaluskan si pisang setelah dikukus masih ditumbuk secara manual, yang menghasilkan bunyi tuk-tuk saat menumbuk. Ini dikirimnya kemana aja Mbak Batin, Mbak? Kalau dari Bakacung, Po, oleh-oleh itu yang di Jalur Patimura. Oh, oke, berarti rata-rata emang toko oleh-oleh ya? Iya. Dan ini tahap terakhir, setelah ini di packing baru langsung dikirim gitu ya? Di momen hari-hari besar terutama saat Idul Fitri, permintaan getuk pisang di Kediri melonjak tajam. Bayangin aja, dalam sehari bisa terjual hingga 60.000 bungkus getuk pisang loh. Wow, luar biasa. Ini pasnya 100 on ya? Oke. Nah ini nggak afdol nih kalau saya udah bantuin tadi kan ngupas pisang terus juga ngekukus. Nggak afdol kalau saya nggak cobain langsung getuk pisangnya ini. Ini saya cobain nggak apa-apa Mbak ya? Bu nggak apa-apa ya? Saya cobain langsung, dimakan langsung. Ini masih panas banget nih. Ini baru dikukus tadi ya. Ini pakai tangan aja deh, cobain gini ya. Ketuknya nih. Wah, ini masih lengket-lengket gini nih. Masih panas. Bismillahirrahmanirrahim. Manis ya? Manis, mantap. Tadi kan saya nyoba, pisangnya masih utuh terus setengah matang. Itu kan sepet banget, tapi pas ternyata diolah jadi getuk pisang, wah nikmat banget nih, manis, legit. Mantap. Getuk pisang yang dijual ada dalam 3 ukuran, dari yang mungil sampai yang jumbo. Ukuran paling kecil sekitar setengah ons, yang dijual per 16 potong, seharga Rp17.000. Kalau mau yang sedang, beratnya 2 ons, dengan harga Rp5.000 per potong. Nah, buat yang ukuran besar, beratnya bisa sampai 8 ons, dibanderol seharga Rp8.000 per piece-nya. Menariknya, getuk pisang bukan hanya sekedar makanan biasa bagi masyarakat Kediri. Lahirnya getuk pisang berawal dari masa krisis pangan di era penjajahan Jepang, di mana masyarakat mengolah pisang Raja Nangka yang melimpah di bantaran Sungai Berantas sebagai sumber makanan. Awalnya getuk pisang berfungsi sebagai makanan darurat, kemudian berkembang menjadi komoditas oleh-oleh khas Kediri yang diburu wisatawan. Namun, ada juga keyakinan bahwa getuk pisang sudah ada sejak zaman Kerajaan Kediri. Karena katanya sih, getuk pisang merupakan salah satu makanan kesukaan Dewi Sekartaji, putri dari Kerajaan Kediri.